Bina Marga, selamat datang di Ngulik DJBM, ngobrol asik seputar Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan saya Martina Piranti yang akan jadi host di acara Ngulik ini. Sobat Bina Marga, kita sedang berada di Bandung, tepatnya di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan, di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, kali ini kita temanya adalah klinik layanan teknis jalan. Kita akan berbincang banyak seputar teknis nih. Mungkin selama ini kurang kita kulik-kulik. Nah, teman-teman Sobat Bina Marga, kita akan membahas lebih lanjut. Penasaran? Yuk, stay tune di live kita hari ini. Dalam memberikan layanan jalan yang mantap, kondisi geometrik jalan seperti kelandaian, kemiringan, dan radius tikungan, serta pendataan aset jalan sangat penting untuk kesiapan suatu jalan digunakan. Kerataan permukaan dan kualitas jalan juga merupakan salah satu indikator kenyamaan berkendara menuju infrastruktur jalan yang berkeselamatan. Yuk. Nah, Sobat Bina Marga, disinilah pengujian geometrik jalan dan kerataan jalan dilakukan. Di Balai Sistem Jaringan Jalan dan Lingkungan Jalan memberikan beberapa layanan teknis terkait jalan. Yang lengkapnya kita akan langsung tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Nah, kita langsung panggilkan aja yuk narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ade Solihin, penguji kondisi geometrik dan perkerasan jalan. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya. Bapak, kita lagi live nih Pak di media sosial PU Bina Marga. Kita sapa dulu yuk Sobat Bina Marga. Halo Sobat Bina Marga, selamat siang semuanya. Halo juga Bapak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya. Sehat Gimana, ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat Bapak. Kita tetap nih Pak ya bekerja memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ya Pak ya? Ya betul Mbak. Oke. Kita hari ini akan membahas 2 layanan ya Pak? Oh iya betul. Oke, ya, seru nih pastinya. Yuk Pak, kita sambil jalan Pak. Boleh dijelaskan ke Sobat Bina Marga apa sih pengujian kondisi geometrik jalan ini dan kenapa pentingnya untuk penyelenggara jalan? Jadi Sobat Bina Marga, pengujian geometrik jalan itu adalah proses pengukuran dan evaluasi ya jalan, tentunya ini jalan existing ya, alat ini untuk jalan yang existing. Jadi nanti kita bisa mengetahui bagaimana kelandaian suatu jalan, kemudian kemiringan, kemudian tikungan, seperti itu Mbak. Oh gitu, Ya. jadi itu semua diuji memang di balai ini ya Pak? Ya betul. Itu dilakukan secara berkala tadi itu kan? Ya betul ya. Oke, Pak, gimana memang Pak cara pengujian jalan existing kan? Tadi Ya, Pak, betul, berarti kan betul. jalan yang sudah dibangun, nah kita uji lagi. Ya. Gimana tuh Pak caranya? Nah, Pak? jadi pengujiannya itu adalah dengan kita melakukan suatu survei dengan suatu alat yang terintegrasi dalam suatu sistem. Jadi alatnya itu semua serba dalam satu kali berangkat Mbak. Jadi kita kenal namanya Network Survey Vehicle atau NSV, seperti itu Mbak alatnya itu. Jadi semua yang tadi Bapak bilang itu di dalam satu vehicle juga bisa dilakukan. Kayak apa tuh Pak vehicle-nya? Contohnya ini Mbak yang kita miliki itu salah satunya ya. Balai Salah satu. punya ya Pak. Ini yang NSV tadi. Boleh Pak silakan dijelaskan kepada Sobat Bina Marga. Jadi Sobat Bina Marga, ini yang alat yang kita miliki di sini itu adalah salah satu ya alat NSV itu. Jadi NSV itu banyak jenisnya. Contohnya di kita itu ini namanya mereknya adalah Hawkeye 2000 ya. Fiturnya banyak nih ya Pak ya. Nah jadi kita tuh salah satunya fitur dari alat ini adalah terkait tadi geometri itu. Nah geometri sendiri itu sensornya itu adalah berasal dari modul sini. Sobat Bina Marga. Ini alatnya? Ya, jadi semua data yang dari geometri itu adalah sumbernya dari sini. Jadi di dalamnya itu di sini ada giroskop. Nah, dari sini fungsinya itu dia bisa mengeluarkan data terkait kelandaian, kemudian kemiringan, kemudian radius tikungan, seperti itu. Misalnya kayak tanjakan nih, berapa sih persen grade-nya itu tanjakan, seperti itu. Kemudian tikungan, berapa sih R-nya jari-jarinya, seperti itu Mbak. Jadi saat mobil ini berjalan itu langsung ke capture ya Pak? Ya betul, jadi datanya semua langsung ke capture ininya, data kondisinya. Kemudian ada juga laser ya, ada data laser. Kemudian kita juga punya modul kamera dan seperti itu Mbak. Di mana tuh Pak? Nah, kalau yang untuk laser kita ini ada di sini. Nah, ini yang laser ini fungsinya untuk kerusakan jalan. Nanti output ya. Jadi nanti outputnya itu bisa langsung
kerusakannya apa namanya Seberapa parahnya jenisnya gitu. ya. Jadi Oke. misalnya cracknya itu berapa sih lebar cracknya itu berapa mili, kemudian persen kerusakannya. Kemudian kita juga bisa langsung menghitung otomatis berapa sih jumlah lubang yang ada di jalan selama survei ini, Mbak, seperti itu. Oh, jadi per berapa kilometer atau berapa meter itu langsung kelihatan ya, Pak. Nah, itulah yang bisa jadi acuan untuk perbaikan apa aja yang dilakukan. Betul, Baik. betul. Jadi, apa lagi tuh, Pak? Nah, jadi selain ini ya kita juga ada di depan Sobat Bina Marga Oke, ada Pak, sebentar, Ya, Pak. Saya ya. tadi melihat ada yang di sini nih. Oh iya iya. Ini nonjol ini Baik. apa nih, Pak? Nah, Sobat Bisa Bina lihat Marga. tahu nih, Pak. Nah, jadi semua modul yang ada di alat ini semua triggernya itu adalah berdasarkan sensor ini. Nah, Oke. ini namanya DMI, Distance Measure Instrument. Jadi alat ini semua rekamannya itu triggernya dari jarak sini. Jadi dari kecepatan, kemudian sensor-sensor di sini, kapan sih dia harus melakukan pengambilan data berdasarkan trigger dari alat ini, Mbak, semua terintegrasi dari alat ini ya. Inilah sensor Ya, utamanya. sama ya untuk Oh, sebagai trigger pengambilan data dari modul-modul yang ada di NSP ini seperti itu. Oke. Dengan mobil seperti ini, Ya. jadi bisa panjang tuh ya Pak, ruas jalan yang dilalui, yang dicek, yang diuji bisa lebih cepat dan lebih luasannya lebih besar ya Pak? Oh iya betul. Jadi alat ini kemampuannya itu sehari itu minimal bisa sampai 100 km, Mbak. 100 kilo Iya, Pak? Oh, iya. sekali jalan tuh bisa? Satu hari itu. Satu harian, Ya, oke. jadi tergantung kondisi lalu lintasnya. Nah, jadi komponen yang lainnya modul yang lain dari alat ini adalah mungkin di atas dulu ya kita ya. Nah, tadi yang untuk mengukur lebar lajur, kemudian kita bisa mengukur ketinggian guardrail atau apapun itu objek, kita menggunakan kamera yang ada di depan ini. Oke. Ya, ini kameranya. Kameranya ada 3 ya Pak? Ada 3 untuk di depan, kemudian di pinggir juga ada 1, kemudian ada di belakang 2 untuk ke perkerasan jalan. Nah, itu digunakan alat yang kamera di sini. Nah, kemudian banyak kita ya. lanjut ke sensor yang terakhir, Mbak. Nah, Apa jadi tuh, kita ada di sini sensor laser profiler. Pak? Ada di dalam bumper ini nih, ada 2 sensor. Nah, nanti pada saat survei itu dia akan mengeluarkan laser tunggal di sejajar sumbu roda yang outputnya itu adalah ketidakrataan. Oke. Seperti itu. Di sepanjang ini Iya, sudah nempel di dalamnya iya, ada Pak? 2 titik itu. Oke. Jadi nanti laser tunggal, jadi selebar laju roda kendaraan seperti itu. Jadi memang tadi modul-modul ini sudah punya fungsinya masing-masing. Betul ya. Saat satu kendaraan ini berjalan semuanya ke capture ya Iya, Pak, betul. langsung ke masuk satu data itu Betul, terintegrasi iya, ya Pak. iya. Oke Pak, berarti apa aja Pak tadi parameter geometrik yang dapat diukur dengan alat ini Pak? Nah, Kelandaian, Kelandaian, kemudian tikungan, oke, kemudian kemiringan, oke. kemudian lengkung horizontal, kemudian ada lengkung vertikal juga. Nah Pak, apa sih Pak satu lagi nih Pak? Aku Ya. penasaran nih Pak, apa keunggulan alat NSV ini kalau di sini Hawkeye 2000 Ya. dibandingkan metode survei manual selain yang tadi Bapak bilang itu? Ya. Ya, jadi apa namanya kelebihan dari alat ini adalah yang pertama pasti ya itu cepat ya surveinya ya. Oke. Soalnya kecepatannya bisa sampai 100 km per jam nih dilaju. Jadi kita pada saat misalnya survei tikungan nih di geometri itu, kita nggak perlu berhenti dulu, Mbak. Oh. Jadi kita langsung aja lewat dengan Lewat, kecepatan yang kendaraan yang kita gunakan seperti Iya, itu. terbaca otomatis. Iya, ya, Pak. kemudian apa namanya minim resiko ya tentunya ya. Soalnya kita kan surveinya tidak langsung fisik ke orang itu, tidak langsung ke lapangan Iya, gitu kan. nggak muter Iya, jalan sampai gitu ya, nggak Pak. menutup lalu lintas, nggak seperti itu. Jadi kita seperti apa namanya kita berkendara dari suatu titik ke titik selanjutnya aja. Jadi kita apa namanya ngikutin arus lalu lintas yang ada di jalan seperti itu, Mbak. Seru Ini nih tuh. Sobat Bina Marga. Nah, tadi kan ya Pak, kita Sobat Bina Marga barusan kita kan mendengarkan itu tentang pengujian geometrik jalan ya Ya. Pak. Nah, menggunakan NSV yang Ya. tadi kita barusan lihat menjadi salah satu layanan yang ada di balai ini. Nah, ada satu lagi layanan yang ada di balai ini yaitu alat pengujian validitas ketidakratan jalan, betul ya Pak? Oh iya betul Nah, betul. jadi setelah yang tadi itu diuji dengan NSV, Ya. diuji lagi validitasnya oleh layanan berikutnya apa sih Oh itu iya. Pak? Coba Baik, kita ceritakan ya. ke Sobat Bina Baik ya, Marga. Sobat Bina Marga. Jadi selain alat yang kita miliki itu NSP ya. Jadi semua alat, bukan hanya alat kita ya. Jadi semua alat yang ada di Indonesia NSP itu, dan khususnya untuk survei ketidakrataan, kita wajib melakukan validasi tentunya. Nah, validasi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kalau alat itu kita keberterimaannya seberapa confidence sih kita menerima alat ini, mengambil data dari lapangan ini apa namanya sesuai dengan data yang ada di lapangannya gitu kan. Jadi
tingkat kepercayaannya seperti itu. Nah, Oke. gitu. Jadi seperti apa tuh? Nah, alatnya kita lihat aja ya, Oke, namanya kita langsung kalau lihat di kita Sobat itu Bina namanya Marga. walking profiler ya. Walking Iya, profiler namanya. Oke, Alat nah ini dia manual. ya, Ya, Pak, ini. alatnya. Nah, ini Sobat Bina Marga, ini alat yang kita miliki, ini walking profiler ya, di mana ini merupakan salah satu jenis alat survei ketidakrataan manual kelas 1 ya, di mana proses kerjanya itu adalah mengukur elevasi dari permukaan jalan secara memanjang. Nah, nanti dari alat sensor ini nanti bakal diketahui berapa sih naik turunnya permukaan jalan itu secara memanjang ya, seperti itu. Nah, nanti dari alat ini akan disimpan di logger ini. Loggernya itu di sini. Nah, dari sini baru kita proses. Setelah diproses nanti akan keluar data ketidakrataannya. Nah, hasil dari data ketidakrataan ini yang bakal dijadikan acuan untuk memvalidasi alat NSB ini. Oke. Jadi dianggap alat ini tuh yang dianggap kita paling benar, yang paling akurat. paling valid. Betul, Pak. ya. Jadi Oke. walaupun yang kita yang NSB itu kelas 1 dan menggunakan laser, tetap melakukan benchmarknya itu, validasinya itu ke manual kelas 1. Nah, selain ini juga ada di Indonesia itu namanya dipstick dan fungsinya sama seperti ini. Oke, Nah, jadi itu mah. kalau saya lihat nih Pak, bunyi cekrek. Ya. Cekrek itu ya Pak. Ya, jadi Sedang bekerja itu ya, kenapa Pak? manual itu yaitu didorong, kemudian pada saat jalan itu, jadi sensor ini kan sensor itu ditaruh di permukaan jalan, baru dia mengukur elevasinya. Naiknya berapa derajat sih elevasinya, naik turunnya gitu, seperti itu. Oh, menarik ya Pak. Ya. Alat sekecil ini Ya. justru ini benar-benar akurat ya Pak. Ya, Nanti ini yang lebih terekam akurat. masuk ke Terekam alat ini ya. Baru bisa kita Baru ambil kita ambil datanya, baru hasil dari Kita alat ini, bandingkan. alat itu yang bandingkan ke sini. Jadi ini Oke. sebagai referensinya, pembandingnya, Referensinya. seperti itu. Oh. Ya, Oke, karena tingkat keakuratan ini yang paling tajam. paling dipegang Oke, kita ya. oke Pak. Pak, kita lanjut ngobrol sambil duduk yuk Oh Pak. ya, makasih Mbak ya. Untuk apa hasil pengukuran ketidakrataan jalan digunakan, Pak? Jadi data ya. hasil dari pengukuran ketidakrataan jalan itu fungsinya adalah untuk mengetahui ya seberapa mengetahui secara langsung data di jalan di lapangan itu seperti apa nilainya. Jadi itu tuh kita kenal dengan nama istilahnya IRI, Oke. International Roughness Index. Nah, itu tuh sebagai nilai standar nilai untuk ketidakrataan. Jadi kalau nilai IRI-nya bagus itu nyaman kita tuh kalau berkendara tuh. Mungkin seperti ini ya, kalau kita misalnya jalan mulus itu kan kita bisa sampai tidur ya, saking nyamannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya jalannya agak kurang bagus, apalagi sampai gelombang seperti itu ya. Nah, itu bisa kitanya tidak nyaman kan. Ya, makanya IRI itu umumnya itu kayak ketidaknyamanan, mungkin ya masyarakat tahunya seperti itu. Jadi kalau nilai IRI-nya besar itu pasti ke kita tuh Makin bagus. kalau besar itu kebalik Oh, Mbak. salah ya? Iya. Oh, Jadi kalau IRI-nya besar itu justru jalan tuh jelek ya, bergelombang, kemudian bisa jadi ada lubang kalau misalnya, ataupun misalnya dia ada ada jalan yang tidak beraspal. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Nah, Ya. Sobat Bina Marga, seberapa banyak nih dari Sobat Bina Marga yang taunya kalau misalnya lagi berkendara itu taunya mulus, nggak enak. Nah, itu dibalik itu semua, dibalik jalan yang berkualitas, yang mulus, itu panjang prosesnya ya Pak. Betul. Dari mulai perencanaannya, dibangunnya, dan setelah dibangun, belum selesai ya Pak ya. Masih diuji lagi secara berkala. Kalau memang ada jalan yang berlubang atau ini, dan secara berkala dilihat nih apakah misalnya kayak tadi ya Pak, elevasinya ini aman dan nyaman nih Betul. gitu. Ya. Ternyata kurang aman, masih diperbaiki lagi seperti itu ya Pak ya. Jadi kan kita taunya terima jadi Pak. Ya, betul. Jadi nanti Mbak, jadi hasil dari lapangan tuh alat ini kan survei itu tadi ya saya sampaikan jadi jalan existing. Nah, Oke. jadi dari hasil jalan existing itu kita survei. Nah, apakah jalan ini misalnya sudah sesuai standar yang kita tetapkan? Nah, kalau belum, menjadi dasar acuan sebagai untuk misalnya pemeliharaan atau peningkatan. Jadi bisa jadi penanganannya itu apakah untuk sementara misalnya pada saat tikungan kan itu lokasi rawan kecelakaan, apakah cukup dengan rambu, atau misalnya kita harus melakukan realignment, misalnya tadinya tikungan tajam kita harus agak-agak diluruskan, mungkin seperti itu. Ya, Contohnya seperti itu. Sebenarnya dengan data-data tadi itu ya Pak, Ya. kita bisa untuk preservasi jalan juga bisa lebih efisien ya Pak. Jadi
udah tahu nih karena keperluannya seperti apa. Jadi nggak perlu semuanya dilakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya di ruas jalan yang ini cukup kayak dikasih rambu tadi, atau memang cuma kayak ditambal seperlunya gitu, atau gimana gitu ya Pak. Semuanya tetap sesuai dengan kebutuhan jalan masing-masing ya. Ya, jadi betul. Jadi dari alat ini kan misalnya kita survei satu ruas nih. Kan satu ruas itu kan kita belum tentu di tiap titik-titiknya itu rusak semua kan ya. Nah, dengan alat ini nanti bisa ketahuan di STA berapa sih, di koordinat berapa sih yang rusaknya itu. Nah, jadi pemeliharaannya itu sesuai dengan data dari hasil alat ini gitu kan. Jadi tidak semua jalan itu misalnya harus di overlay biar mulus semua, tidak, tapi segmentase berdasarkan data hasil dari output alat ini gitu kan. Tentunya dengan pengolahan lebih lanjut lagi ya Mas, seperti itu. Dan hasil pengujian ini Sobat Bina Marga yang dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pemeliharaan jalan gitu ya betul, Pak. Ya, betul. Oke Pak Ade, ini sudah kita lihat nih sudah banyak yang bergabung di live kita. Oh ya. Ini coba kita sapa-sapa dulu ya Pak Ade. Ya. Kita sapa-sapa dulu nih udah yang bergabung dengan kita. Sebentar kita lihat, kita sapa. Halo Sobat Bina Marga semua. Ada Itsayun, halo. Ada Lepi Parker, halo semua yang sudah ikut live kita untuk membahas tentang berbagai layanan yang ada di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan. Kita sapa-sapa. Nah, kita akan jawab 3 pertanyaan dari Sobat Bina Marga yang udah ikutan live kita ya Pak. Boleh ya, siap. Kita lihat dulu ini. Halo dengan Mas Rafiq yang ada di Bandung. Oke, ini dari beberapa pertanyaan coba kita ambil 3 untuk kita bahas bersama ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari Sobat Bina Marga @tiapohan. Apa tindak lanjut pemerintah kalau hasilnya nggak rata nih Pak? Jadi kan tadi kan udah dicek ya geometrinya atau ketidakrataan jalannya. Nah, kalau ternyata itu hasilnya nggak rata, apa tindak lanjutnya Pak? Nah, jadi begini. Jadi kalau misalnya dengan alat ini kan kita otomatis bakal mengeluarkan data ketidakrataan nih. Ini khusus untuk permukaan jalan ya, bukan struktur bawahnya ya. Jadi khusus untuk fungsionalitasnya ya. Jadi kalau misalnya jalannya misalnya irinya sudah besar misalnya yang sudah menyebabkan itu tidak nyaman, nah itu nanti bakal ada rekomendasi untuk perbaikan di titik yang kita survei itu seperti itu Mbak. Jadi nanti akan sesuai dengan segmentasinya, segmen dari STA yang kita survei, nanti bakal dilakukan budgeting sesuai dengan tingkat kerusakannya. Iya, jadi tidak semua misalnya jalan berubah harus semua di overlay gitu, tidak semua. Jadi bisa jadi di titik-titik tertentu seperti itu aja. Nah, tentunya nanti pada saat sudah diperbaiki pasti kita lakukan cek ulang apakah sudah benar sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan standar gitu kan, seperti itu. Jadi poinnya adalah pada saat misalnya ada jalan yang rusak, yang irinya tidak dalam tanda kutip tidak nyaman ya gitu tuh, itu pasti akan akan dibudgetkan mungkin ya, seperti itu ya tindak lanjutnya dari sobat-sobat Bina Marga seperti itu. Oke, baik ya. Kita lihat lagi nih Pak dari Sobat Bina Marga yang ngasih pertanyaan lagi ya Pak. Ada dari tadi Maulana Rafiq, dia bertanya nih, PES sedang menguji apa nggak banyak mobil lewat tuh? Belum lagi kalau hujan Pak katanya. Nah, untuk pengujiannya berarti baik menggunakan NSP tadi ataupun menggunakan Perfilo tadi. Kalau lagi banyak mobil atau hujan gimana tuh Pak? Bisa dijelaskan? Oh iya ya, mungkin ini ya. Jadi mungkin kayak seperti kendala ya kalau ya, kita jadi sobat-sobat Bina Marga, jadi tadi alat ini kan mempunyai kelebihan nih, tapi pasti punya kekurangan juga. Nah, jadi kekurangannya itu yang kita rasakan ya, dan kemudian alat ini sudah step di awalnya kalau rusaknya kendalanya itu adalah pada saat turun hujan. Nah, pada saat turun hujan ini alat ini khususnya laser ya, itu tidak bisa membaca kondisi di lapangan. Itu benar-benar data itu tidak didapat. Jadi kita harus kering tuh Pak. Betul. Jadi kita berhenti survei totally berhenti survei untuk survei ketidakrataan seperti itu. Jadi harus dilakukan survei pengulangan di lokasi yang tadi yang ada genangan atau turun hujan seperti itu. Nah, kemudian alat ini juga
kalau untuk ketidakrataan ada minimum kecepatannya, Mbak. Berapa Jadi, tuh Pak? nah, jadi kecepatan itu minimumnya itu adalah 30 km per jam dan bisa dipacu sampai 100 km per jam. Justru alat ini bisa dengan kecepatan tinggi. Yang jadi Justru masalah, nggak bisa pelan-pelan ya, Pak? yang jadi masalah itu adalah pada saat kita mendapatkan kemacetan, misalnya ada banyak tundaan di jalan, misalnya ya berhenti, maju lagi, nah seperti itu. Nah, Itu nggak bisa tuh Pak? nggak bisa, itu juga sama, datanya pasti tidak didapat. Nah, biasanya kita kalau hal seperti itu, biasanya kita surveinya 2 kali. Jadi kita lihat kondisinya malam tentunya. Malam kan biasanya dilakukan ya malam iya, hari. malam. Tapi kalau malam pun kalau tidak hujan, ya Oke, seperti baik. itu. Ya jadinya supaya nggak ada bisa berhenti-berhentinya Betul, itu ya betul, Pak ya. ya. Jadi memang biasanya dilakukan malam hari, Malam hari. dan di kondisi jalan yang cukup lancar. Betul. Dan tentunya cuacanya sedang tidak hujan karena tidak bisa ada genangan air. Betul, ya. Oke, Betul, begitu seperti Sobat itu. Bina Marga, menarik nih. Nah, satu lagi nih Pak, Sobat Bina Marga ingin bertanya. Dari This Is Us, @This Is Us. Emang siapa aja sih yang akan pakai layanan itu, Min? Nah, silakan Pak. Yang pakai layanan ini tuh siapa biasanya Pak? Oh iya, jadi penggunanya kayak apa namanya, rekan atau customer dari kita. Nah itu tentunya ini adalah teman-teman apa namanya, rekan kita dari Bina Marga, tentunya dia di balai-balai jalan nasional, tentunya khususnya kita kan di jalan nasional ya, seperti itu. Dan ada juga dari BUJT ya, biasa untuk pemenuhan SPM seperti itu. Mungkin itu yang pengguna yang pasti Untuk dalam yang ini ya. memang penyelenggara jalan yang untuk mempertahankan kualitas jalan Betul, tadi ya, ya Pak. seperti itu, Begitu Sobat Bina Marga. Nah, ada satu lagi deh Pak, kita kasih lagi kesempatan untuk Sobat Bina Marga bertanya ya Pak. Ya, boleh. Dari @akbar, kalau sering pemakaian tingkat presisi berkurang nggak ya Pak? Maksudnya mungkin alatnya, kalau misalnya sering digunakan lama-lama tingkat presisinya berkurang, atau emang dasar secanggih itu jadi pasti stabil? Oh, jadi begini, setiap alat kan pasti punya apa namanya, masa pemakaian yang optimal. Seperti namanya contoh, teknologi nah ya, itu Pak? ya, contohnya alat ini dia digaransi dengan 5 tahun minimal, misalnya ya, untuk apa namanya, jaminan garansi dari kualitas alatnya. Kecuali ada misalnya eksiden tertentu ya, kalau itu rusak kan kecelakaan namanya ya. Tapi selama ini alat yang kita gunakan ini di sini pasti kita sebelum survei itu kita kalibrasi dulu, Mbak. Pastikan dulu ya. Kita kalibrasi, dan tadi tujuan kalibrasi itu adalah untuk menjamin bahwa pada saat kita survei itu alatnya itu sudah terkalibrasi. Jadi ininya sensornya semua kita kalibrasi dulu. Nah, kemudian selain kalibrasi kita juga tadi kita lakukan validasi. Oke. Iya, jadi nyambung tuh ya. Jadi tadi dari kalibrasi sebelum survei kita ada SOP ya, kalibrasi yang tiap harian misalnya, kemudian yang bulanan, kemudian yang tahunan juga, dan misalnya ada perubahan sensor itu harus wajib kita kalibrasi. Nah, tapi sebelum kita survei ke lapangan juga kita pasti melakukan validasi tadi yang kita contohkan tadi itu ya, prosesnya seperti itu. Jadi memang sebelum dipakai semua alatnya dicek kembali ya Pak, apakah sudah siap pakai, apakah seluruh fitur-fiturnya ini sudah aman, memang sudah sesuai on point ya Pak, baru kita pakai langsung ke jalanan. Mungkin saya mau tambahin tuh Pak, tadi kan orang-orang siapa aja yang menggunakan layanan ini. Memang kalau prosedur untuk mengajukan layanan di balai ini seperti apa Pak? Oh, jadi kalau untuk melakukan pelayanan dari kami itu Mbak cukup gampang Mbak, tinggal masuk aja misalnya dari kanal informasi ya, bisa dari websitenya di bsjlj.binamarga.pu.go.id sana. Nah, di sana ada alamat email, kemudian ada alamat sosmednya juga ya, termasuk itu, kemudian ada termasuk WA centernya juga di sana. Ya, bisa masuk ke sana dan mengikuti alur prosedur yang sudah kita tetapkan. Ada prosedurnya juga seperti itu. Pastinya ada prosedur administrasi yang harus ditempuh dipenuhi ya, Pak. Tapi sepertinya mah cukup mudah ya Pak. Cukup mudah sekali. Informasinya semua ada di situ. Oke, baik. Nah, kita ngobrol lagi nih Pak. Kita lanjut lagi Pak. Nah, tadi kan kalau dari hasil geometrik jalan, ketidakratan jalan itu kan semua sudah kita dapatkan ya Pak. Nah, hasil pengujian geometrik tadi itu Pak bisa digunakan oleh pemerintah ataupun BUJT tadi ya Pak, yang menggunakan dalam peningkatan infrastruktur jalan, terutama aspek keselamatan. Nah, seperti apa tuh Pak digunakannya? Ya, jadi kalau untuk pemerintah sendiri ya tentunya dengan adanya survei ini akan membantu pada saat proses
perencanaan budgeting untuk penanganan. Oke. Jadi nanti kan kita mengalokasikan suatu anggaran itu berdasarkan data dari lapangan gitu kan. Nah, nanti datanya itu collectingnya itu adalah menggunakan alat ini seperti itu. Kemudian membantu pengambilan keputusan lebih cepat ya. Jadi kan kita survei nggak manual lagi ya. Jadi durasi survei bisa jadi lebih cepat. Jadi di sana poinnya. Jadi tadi yang surveinya bisa lebih cepat, otomatis kita pengolahannya lebih cepat lagi dan kita bisa melakukan pengambilan keputusan lebih cepat lagi untuk proses penanganan. Misalnya kalau memang di lapangan itu ada suatu permasalahan seperti itu. Itu jadi acuan Iya. untuk pemerintah dalam penyelenggara jalan itu ya, Ya. Pak, baik peningkatan jalan, preservasi Ya. jalan, pokoknya untuk cepat tanggap Ya, gitu ya, untuk Pak, jalan untuk existing jalan tentunya ya, bukan existing. untuk pembangunan jalan yang Betul, baru betul. tentunya seperti itu. Jadinya memang itu untuk mempertahankan jalan yang berkualitas itu Betul, sendiri ya, betul. Pak. Oke, Pak. Nah, kalau tadi itu kan dari sisi pemerintah dan penyelenggara jalan, Betul. Pak. Kalau untuk layanan untuk masyarakat, manfaat dari layanan ini apa sih, Pak? Nah, jadi secara tidak langsung kan masyarakat itu dengan kita menjaga jalan selalu aman, berkualitas itu, otomatis masyarakat itu mendapatkan nilai manfaat dari jalan itu. Kita bisa nyaman tentunya dan aman pada saat melakukan perjalanan. Baik, Bapak. Ini seru banget. Banyak informasi yang kita dengarkan hari ini dan juga pasti Sobat Bina Marga juga baru tahu seperti saya alatnya udah penguji, diuji lagi validitasnya. Nah, itu kan memang proses yang cukup panjang ya, Betul, Pak. betul. Namun dengan seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, semua data-data bisa diambil lebih cepat dan efisien untuk dianalisa dan dipakai menjadi dasar acuan untuk penentu anggaran ataupun kebijakan ya, betul, gitu ya, ya, Pak, ya. untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat tentunya. Nah, layanan ini memang merupakan juga bentuk komitmen ya, Pak, dari Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan melalui layanannya dalam memberikan jalan nasional yang berkualitas yang memenuhi standar internasional road rating tadi. Iya. Baik, Sobat Bina Marga. Nah, akhirnya kita tahu nih gimana sih proses panjangnya dan alat-alat apa aja yang digunakan untuk pemerintah nih memberikan layanan bagi masyarakat, bagi publik, memberikan infrastruktur jalan nasional yang berkeselamatan dan tentunya nyaman. Oke, Pak Ade, kami mengucapkan terima Ya, kasih atas sama-sama. informasinya, atas waktunya. Bandung sungguh menyenangkan dengan cuaca yang oke, Agak-agak Pak. cerah ya ini. Oke, kita ngobrol-ngobrolnya kalau di luar nih, Sobat Bina Marga, kita cari view yang berbeda Ya. tiba di studio. Nah, berikutnya tentunya Sobat Bina Marga kita akan memberikan informasi menarik lainnya. Nah, termasuk layanan teknis. Tapi kita nanti, Pak, kita nggak mau spill sekarang. Semoga Sobat Bina Marga bisa ketemu lagi di live kita berikutnya di media sosial PU Bina Marga di episode berikutnya. Terima kasih untuk hari Ya. ini. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama. Kita tutup dengan kata-kata untuk Sobat Bina Marga Ya, ya, Pak. Bina Marga membangun Membangun negeri.